A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di seluruh antero Nusantara, selamat datang. Omar, kali ini saya ditemani sahabat saya Omar. Oh ya, salam kenal. Sahabat setia saya insyaallah fil jannah. Saya Omar, saya Abu Ali. Alhamdulillah, baru ketemu ya. Udah kita sering loh ini podcast sama Bunda. Baru bisa hari ini Omar. Alhamdulillah, Qadratullah. Oke Omar, teman-teman semuanya, kali ini kita akan ngaji bareng Omar. Ngaji, ngasah jiwa. Betul. Okay. Udah lama kita nggak diasah nih. Kalau nggak diasah nggak tajem Omar. Iya. Supaya tajem, supaya ibaratnya pisau. Kalau tumpul kan nggak enak buat ngiris ya Omar ya. Nah, iya gitu loh. Oke teman-teman, stay tune with akun Fadar, Fadar to Travel. Jangan lupa di share, bagikan ke teman-teman. Supaya teman-teman insya Allah sama-sama kita belajar. Oke. Ya Omar, kita mau bahas ngaji ya Omar ya? Iya, ngasah jiwa nih ya. Ngasah jiwa ya Omar. Kalau gitu, kita awali tentang jiwa. Jiwa adalah bahagian unsur dari kita sebagai manusia. Jadi Pak Abu, kita ini kan manusia nih. Pasti di dalamnya ada sesuatu yang di dalam ini. Pastinya adalah ruh. Kemudian jiwa, bisa disebut juga nafs. Nah, jadi sebelum ruh masuk ke jiwa kita nih, sebelum ruh Allah takdirkan ke tubuh Omar, ke tubuh Bunda, ke tubuh Pak Abu, itu ada komunikasi dengan Tuhan. Diri kita itu yang sesungguhnya. Kalau Omar ini tuh badan, istilahnya casing. Nah, sebelum diri kita masuk ke tubuh, nafs atau jiwa, itu ada transaksi komunikasi dengan Tuhan. Surat ke-7 ayat 172. Bunda dulu apa Bapak? Bunda dulu kali. Oh, ya. Boleh. Surat ke-7 ayat berapa Omar? 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-7. Surat ke-7. Al-A'raf. Ayat 172. Yes. Ulang lagi. Biar kedengerin pemirsa. Karena pemirsa Bunda ngeliat Quran juga loh. Ya. Betul loh. Baik teman-teman, kita mengkaji surat ke-7 yaitu Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Terhadap roh mereka. Roh mereka kan banyak nih, roh kita semua nih. Lanjut. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, ayat ini diawali dengan kata ingatlah, ya kan? Berarti kita harus ingat. Good. Saya tanya Bapak nih. Sebelum ayat ini, sebelum Bapak kesini, ayat ini udah ada belum Pak? Udah dong. Sebelum Bapak berkeluarga, ayat ini sudah ada kan? Baru dengar dan paham ayat ini, ada komunikasi, transaksi komunikasi dengan Tuhan kapan Pak? Sekarang, karena baru tahu kan ayat ini, sebelumnya belum kan? Kenapa? Lupa. Maka ingatlah. Ulang lagi Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam. Nah, kita nih anak cucu Adam. Yakin nggak nih
Pemirsa, Mas Andi, kamu anak cucu gajah apa anak cucu Adam? Bang Sarip, anak cucu Adam apa anak cucu kera? Pastinya anak cucu Adam. Setuju? Setuju. Jadi ayat ini diingatkan untuk anak cucu Adam, termasuk Omar, termasuk semua. Apa yang harus kita ingat? Lanjut. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Saksi nih, gaulnya gini. Hai ruh semua nih, gaulnya nih bahasa gaul. Nggak apa-apa ya Bun ya? Iya, pemirsa, Omar pakai bahasa gaul ya. Hai ruh, udah ada badannya belum nih? Belum. Udah tahu nggak nyokap bokap kita? Belum. Maaf ya Pak. Pemirsa, saya kenalkan. Saya biasanya grogi loh kalau ketemu angkatan loh. Maaf ya, Bapak Londel, maaf ya. Gak apa-apa ya. Gaul. Ya. Sekarang di sini saya muridnya Omar. Enggak Pak. Kita belajar bersama. Ya, saya bukan Ustadz, Omar. Pemirsa, tahu Omar? Omar itu Om Margi. Panggilan aja Om biar gak kelihatan tua gitu. Ternyata ruh itu ya menjadi kesaksian Tuhan. Ruh, sebelum kamu saya kasih tubuh, sebelum kamu manggung di bumi nanti, saya mau bertanya sama kamu. Komunikasi kan? Apa komunikasinya? Lanjut. Apakah aku ini Tuhanmu? Kami lakukan yang demikian itu. Ulang lagi. Apakah aku ini Tuhanmu? Aku ini Tuhanmu. Mereka menjawab, betul. Iya. Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan. Iya. Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jangan sampai lengah. Hai ruh, bahasa Arabnya itu alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu, hai para ruh? Apa jawabnya? Benar. Aku Tuhanmu. Engkau adalah Tuhanku. Berarti masa lalu kita pernah ketemu dengan Tuhan si ruh. Dan nanti ketika kita kembali badannya ikut nggak? Tidak. Taruh di mana? Makam. Tanah kusir boleh? Di mana aja? Sandi mau di mana? Terserah. Tapi pasti nggak itu? Pasti. Jadi ruh kita akan kembali. Persoalannya lalai apa enggak? Iya. Betul, Engkau adalah Tuhanku. Terus Tuhan bilang, kenapa aku berkata demikian? Kenapa aku berbicara seperti ini kepada kamu ruh semua? Jangan sampai kamu kembali kepadaku. Dalam keadaan yang merugi. Kamu mengatakan, ya Allah, aku lalai. Nah, ketika lalai, ditanya, kenapa kamu lalai? Dia ngeles 173-nya. Lanjut aja. 173. Iya, surat ke-7 ayat 100. Ayat 100. Sampai sini clear dulu ya pemirsa ya. Tahu ya, Pak Abu ya. Jadi jauh sebelumnya nih. Kita sudah pernah berbicara dan kita ditanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Benar, kau adalah Tuhanku. Coba. Lanjut ya Omar. 773-nya. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Ngeles dia. Ya Allah, kan orang tua kami dulu, bos kami, ustadz kami, tokoh agama kami menyekutukan engkau. Aku mengikutin dia. Kok aku dibinasakan? Ngeles nggak itu? Jadi waspada ketika kita mencari pedoman hidup. Jadi perlu nggak pedoman? Perlu. Untuk mengasah jiwa kita. Perlu sekali Omar. Perlu nggak? Oh iya, karena kalau kita nggak pakai petunjuk, salah sasaran.
Ini contoh nih, yang menyesal, yang lalai. Surat ke-35 ayat 37. Boleh, Pak Abu? Cia, nyantai aja, nyantai, gak buru-buru. Surat ke-35, Bunda bisa nyariin. Iya. Pemirsa nih, alhamdulillah Omar ketemu sama Bunda dan suaminya Pak Abu nih, lagi belajar Quran. Semoga Omar diundang sama mereka ya. Amin. Surat ke-35 ayat 37. 37. Ini mereka yang lalai. Bisa baca, Kamar? Iya, silakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Good. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Oke. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Oke. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Sebelum Pak Abu kesini, ayat ini sudah ada belum? Sudah ada. Sudah ada. Waktu remaja ayat ini sudah ada belum? Sudah ada. Sebelum lulus sekolah ayat ini sudah ada belum? Sudah ada. Paham ngerti ayat ini kapan? Baru kali ini. Alhamdulillah. Ulang lagi, langsung aja. Dan akan saya ulang lagi ya. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Pertanyaannya, udah mati belum dia? Sudah. Kenapa? Di neraka. Mau berteriak di neraka apa sekarang? Sekarang saja. Berteriak sekarang adalah mengaplikasikan diri kita untuk ke petunjuk Tuhan. Bukan berteriak, bukan. Ya, apa teriakannya, Pak? Lanjut. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Nah, berarti minta keluar dari neraka. Berbuat kebaikan mungkin. Ntar dulu, pokoknya. Nah, dia minta sama Tuhan, ya Allah keluarkanlah aku dari neraka. Iya. Terus kata Tuhan, terus kalau gue udah keluarin, lu mau ngapain? Lanjut. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Terus? Yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Tahan. Jadi ketika mau dikeluarkan Bunda, dia mau ngapain? Berbuat kebajikan. Yang berbeda sama yang dulu. Tolong perhatikan. Ya Tuhan, keluarkanlah aku. Agar aku bisa berbuat kebaikan, berbuat kebajikan yang berbeda sama yang dulu. Berarti dia sudah berbuat kebajikan belum? Dulu belum. Ulang lagi. Ya Tuhan. Ya Tuhan kami. Keluarkanlah saya. Keluarkanlah kami. Biar kami bisa berbuat kebaikan yang berbeda sama yang dulu. Udah berbuat kebaikan belum dia? Belum. Berbuat kebaikan yang berbeda sama yang dulu. Jadi udah belum dulu berbuat kebaikan? Belum. Udah dong. Udah. Dia sekarang mau berbeda. Oh, berbeda. Oh iya dong. Clear? Berbedanya? Dulu berbuat kebaikan tidak dasar SOP. Tidak atas dasar petunjuk. Kau melanggar, pecat. Sama komandan. Ya komandan. Keluarkan dong saya. Masukkan lagi dong ke bumi. Biar saya berbuat kebajikan yang berbeda sama yang dulu. Tapi saya berbuat kebajikan kok dapat penalti, dapat seperti ini sanksinya. Karena kamu berbuat kebaikannya, misalnya nih bantu orang, ya ngidupin orang, tapi dari korupsi misalnya, nolongin orang di penjara dibebasin, nolong kan berbuat baik, betul. Nah kayak begitu Pak, clear? Clear. Iya, yang berbeda. Jadi Al-Quran ini seru ya. Jadi harus ada olah kata, olah pikir, dan olah rasa. Karena Quran itu tidak serta merta kita baca langsung
ngerti walaupun itu bahasa Indonesia, apalagi kalau hanya baca bahasa Arabnya aja, Pak. Nah, lanjut, dikeluarin nggak dia? Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Tahan, Bapak kalau boleh tahu, usia saya 70, panjang nggak kira-kira? Panjang. Bapak kira-kira berapa usianya? 50-an? 47. Wah, kira-kira 47 panjang apa pendek? Lumayan panjang. Mau dipanjangin lagi? Ya, kan gue udah kasih umur lu panjang. Nggak apa-apa ngomong gue lu ya? Nggak apa-apa. Masa gaul. Komandan ini. Pemirsa, maaf ya pemirsa ya. Omar kebiasaan gini, di kampus gitu sih masalahnya. Saya masih di kampus UHAM, Kak. Oh iya. Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah masih dapat kelas. Semoga dosen-dosen bisa lihat ini Padar ya. Bunda, banyak loh dosen-dosen yang belum umroh, belum haji. Oh ya? Mudah-mudahan ada kemudahan ya. Amin. Ya. Hubungin Omar. Iya, termasuk saya juga belum. Belum ya Omar ya? Bismillah, segera insya Allah ya Omar. Iya. Segera kan Omar. Amin ya enggak? Amin. Kalau Allah kehendaki kan ya. Kan gua udah kasih umur lu panjang kata Tuhan. Supaya kamu berpikir. Kok nggak mau berpikir? Masih banyakkah kira-kira teman-teman kita yang belum paham ayat ini? Masih banyak, Omar. Perlu nggak ada seseorang yang bisa menyampaikan? Sangat-sangat perlu, Omar. Semoga program podcast di Padar ini sarana untuk menyampaikan ayat itu. Amin. Dan bisa termotivasi. Amin. Boleh dong? Iya, alhamdulillah. Semoga Padar berkah. Amin ya Rob. Bapak sehat. Amin. Bunda sehat. Amin ya Rob. Pak, jarang lupa habis dinas mandi langsung baca buku. Jarang. Belum itu tadi Omar, pengen belajar ke Omar. Belum ketemu, bersyukur Pak. Ya, semoga teman-teman kita ya memaksakan diri. Insya Allah. Nah, setelah umurnya dikasih panjang, nggak mau berpikir juga, lanjut ayat itu. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Terus? Maka rasakanlah azab kami dan bagi orang-orang zalim yang tidak seorang pun penolong mereka. Bisa saya nolong Bapak nanti? Tidak bisa. Tidak. Komandan yang begitu baik banget bisa nolong? Tidak bisa, Omar. Istri yang begitu tolong, yang baik banget mencintai 1000% bisa nolong? Tidak bisa, Omar. Tidak bisa. Rasakan tak ada seorang pun penolong. Lalu siapa yang bisa menolong diri kita sekarang ini? Clear nggak? Ada yang salam, Omar. Apa? Ibu Nining Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nining. Waalaikumsalam. Ngaji bareng Omar, kita mengkaji mengasah jiwa. Mengasah jiwa melalui Al-Quran tematik. Iya, namanya Al-Quran tematik, memahami satu konten dari ayat satu ke ayat yang lain sebagai sarana antara, yaitu terjemahan dari Departemen Agama, kayak gitu maksudnya. Nah Omar, kalau misalkan nih ada manusia nih udah dikasih diingatkan, itu kan untuk mengingatkan manusia kan macam-macam, ada ujian, ada apa gitu kan. Tapi ini orang belum dapat hidayah, gimana tuh Omar? Supaya dapat hidayah. Supaya dapat hidayah. Oh gitu. Tugas kita nggak untuk bagaimana? Misal contoh entah kakak kita, adik kita, anak kita gitu Omar. Kadang-kadang kan jadi satu pemikiran yang kayak mana ya, greget gitu ya misalkan. Lalu begini. Baru bilang, siap, saya selalu ingat. Tapi Allah tahu kamu bakalan lupa. Lalai. Pasti lalai. Tuhan udah tahu tuh. Dia nggak sadar pasti lupa. Apa dulu yang menyebab kita lalai? Kita harus tahu dulu. Apa penyebabnya kita lalai? Nah, surat ke-32 ayat 9 dulu. Surat ke-32 ayat 9. Ayat 9 sebentar. Sementara Allah bicara sama para ruh, di sebelah sana sudah ada ayah ibu sedang membuat casing. Oke, Omar. Ya, ayah dan ibu sedang membuat casing.
tapi dilalui dengan proses panjang, ya enggak? Karena kalau tidak ada ayah dan ibu, maka akan tidak ada generasi berikutnya. Lanjut 32 ayat 9. 32 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Ke dalam tubuhnya yang ada di perut ibu. Ya. Allah sempurnakan ciptaannya. 2 matanya siap, kepalanya siap, 2 tangan siap, yang namanya janin itu udah kelihatan oke, maka ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya itu. Kalau bapaknya nanti kebetulan tentara, pas lahir jadi apa dia? Anak tentara. Itu takdir pertama. Kalau presiden, anak kalau presiden. Dia presiden, anak presiden. Anak presiden. Kalau lahirnya dari anak presiden, dia jadi siapa? Cucu presiden. Cucu presiden. Iya, kita punya cerita itu. Punya cerita masing-masing. Itu sebuah takdir yang tidak bisa diganggu-gugat. Terus Allah kasih 3 potensi si janin itu. Lanjut. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Iya. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nauzubillah. Ruh, lu gua cemplungin ke sini ya, Ruh. Lu jangan protes, bapak lu nanti siapa? Mas cemplungin maksudnya ke janin itu? Iya, ini cerita bahasa gaul. Olah kata dari 32 ayat 9. Biar gampang dicerna. Gimana, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Gini ya pemirsa ya. Disempurnakan kan itu ya. Maka ayah dan ibu adalah merupakan cikal bakal yang meneruskan. Kita harus bersyukur sama ayah dan ibu. Nanti ada cerita tersendiri apa tanggung jawab kita kepada ayah dan ibu. Karena tanpa dia, untung ibu kita manusia. Coba kalau kita keluar dari emak kambing. Sandi, kalau keluar dari emak kambing, kita keluar jadi apa? Sapi. Itu yang harus disyukuri loh. Bisa aja. Serius, itu makhluk Tuhan ya? Kambing jadi anak sapi. Ya, dikasih pendengaran, penglihatan, hati. Kita dikasih 3 potensi supaya dapat hidayah. Janin, nih kamu sudah di sini ya. Aku kasih 3 supaya kamu nggak lalai. Yang belakangan panca indera pendengaran, penglihatan, hati itu akan menjadi panca indera dan akal belakangan setelah kurun waktu kita sudah dewasa. 9 bulan loh kita dikasih gizi sama emak semua. Saya sedih banget kalau ingat ayat ini dan belum sempat merawat ibu, memberikan yang terbaik. Ya, baru sempat ngurus cuci darah 3 bulan. Oh, banyak cerita, sedih. Saya nangis nggak ada henti-hentinya. Ya. Ingat ibu ya, Umar ya? Ingat ibu. Tapi sedikit sekali yang paham. Sedikit sekali yang bersyukur. Sedikit sekali. Jadi banyak yang tidak bersyukur. Sekali lagi, paham ayat ini kapan, Pak Abu? Baru kali ini. Baru kali ini. Masih banyak lagi nggak cerita ayat itu dari 6.666. Wah, apa cukup hanya semalam podcast 1 malam ini beres? Tidak. Setelah 9 bulan, janin siap, udah oke. 16 ayat 78. Bapak. 16 surat 16. Ayat 78. Tadi alam ruh udah beres, alam kandungan udah beres. Nah, sekarang ini kita ayat 78. Surat ke-16 ayat 78. Bisa baca kan? Oke. Omar. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dalam keadaan tidak tahu. Lupa nggak semuanya? Lupa. Karena ada badan ini. Yang bikin lupa adalah sang badan ini. Terus diingatkan lagi. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.
Diulang lagi itu 3 potensi. Omar biasa mengingat dengan PPH. Apa itu, pendengaran, penglihatan, hati. PPH. Iya. Pendengaran, penglihatan, hati. Itu cikal bakal itu. Jangan sampai gelap. Itu. Baik pemirsa, mohon diingat ada PPH kata Omar. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Ingat itu sedikit sekali yang syukur. Agar bersyukur, agar bisa difungsikan. Clear sampai sini? Yes. Lahir. Ada 7 halte ketika lahir, Pak. Halte pertama orok. Udah lewat? Udah lewat? Udah. Nangis dia, Pak. Kenapa dia nangis? Khawatir dia tidak bisa menjalankan tugas sebagai fungsinya. Bukan karena haus, Omar. Bukan karena haus, nangisnya lapar. Bukan. Sebetulnya karena itu ya? Iya. Pertama kali keluar. 33 ayat 72. Nah, belok dulu. 33 ayat 72. Nah, 3 ayat 72. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, bertakwalah kepada 33 ayat 72. 33 ayat 72. Maaf, nggak apa-apa, nyantai aja. Salah kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Iya. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Atau berat. Terus? Lalu dipikulkanlah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Aku dapat amanat Tuhan. Langit aja tidak sanggup. Gunung aja tidak sanggup. Karena menangis tadi Umar ya. Iya. Aku tidak bisa memenuhi amanat tersebut. Nah, kenapa harus dibaca langsung supaya tidak ada dusta di antara kita? Tapi kalau Omar tanpa Quran bisa bohong nggak? Bisa. Bisa. Bisa nggak ngaco? Bisa. Dikoreksi nggak, sama nggak ayat semua? Pemirsa kalau pegang Quran sama nggak? Sama. Biar tidak ada dusta di antara kita. Karena Omar harus sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitu Al-Quran. Langit, mau nggak kau terima amanatku? Nggak bisa. Gunung, ulang lagi coba. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit. Nyit, mau nggak saya tawarkan pegang amanah? Tidak mau. Terus siapa lagi? Bumi, mau nggak amanatku? Tidak mau juga, Omar. Terus? Kemudian gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Apalagi kambing dan sapi. Terus? Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Tak ada seorang pun yang dapat menolong kalau dia mati dalam posisi zalim. Dan bodoh dia itu namanya. Kan udah kasih banyak para pemberi peringatan. Ada Ustadz A, ada Ustadz B, di TV, segala macam. Tapi kenapa kamu tidak mau? Lalai. Awas lu datang ke gua, lu dalam keadaan lalai. Makanya aku kasih kamu PPH, pendengaran, penglihatan, hati. Itu yang harus dijaga. Untuk apa pendengaran, penglihatan, hati? Maka, tadi baru halte orok ya. Betul. Habis orok ada 7 nih. Supaya nggak kepleset. Harus inget nih. Orok. Dari orok aja ditambah melupakan, dilengkapi semua urusannya, mainannya. Habis orok balita, nggak diingatkan sama ayah ibunya, dikasih mainan, semakin lupa nggak? Dikasih segala macam keperluan tubuhnya untuk badannya. Habis balita, anak-anak, halte ketiga. Udah lewat belum lu sarip anak-anak?
Sudah. Udah. Kalau lu nggak waras namanya. Apalagi kita udah lewat ya. Lupa nggak kita ke masjid main layangan terus? Lupa nggak kita sembahyang zuhur main game terus? Main handphone. Belakangan dulu nggak pernah ada handphone. Anak-anak, habis anak-anak remaja. Udah lewat Bunda remaja? Sudah, Umar. Remaja awal udah lewat? Sudah, Umar. Remaja tengah? Sudah lah. Remaja akhir? Nah, ini udah lewat. Dewasa. Awas. Anak-anak aja dilupakan dengan main sana, main sini, lupa pulang. Dewasa, banyak urusan. Betul. Digoda dengan ini, lupa. Contoh kayak kita nih, jujur nih. Sebelum Bunda kesini, Bapak kesini, jauh sebelumnya ayat ini udah nangkring nggak di Quran? Sudah ada, Umar. Paham ayat ini kapan? Baru kali ini, Umar. Saya sudah beberapa kali. Alhamdulillah, bersyukur sebelum berteriak nih. Dewasa. 5 tadi ya. Iya. Ke-6 tua. Awas lu satu halte lagi nih. Satu halte lagi kita. Tua. Omar udah tua 70 tahun. Ke-7 sangat tua. Injury time. Injury time. Katanya sudah warning. Omar udah injury time nih. Alhamdulillah bisa menyampaikan ayat ini. Nah, lupa itu. Dia tidak sadar Allah kasih tahu. Surat ke-6 ayat 32. Ini yang bikin lupa kita. Karena kita banyak bermain. Surat ke-6 ayat 32. Ayat 32 ya Umar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tidakkah kamu mengerti? Tidakkah Umar mengerti? Belum mengerti. Tidakkah kamu mengerti? Banyak yang masih main. Iya. Ketika ayahnya datang, ketika temannya datang, ayo pulang. Nggak mau pulang. Kenapa? Saya belum ngerjakan PR. Saya belum melaksanakan amanah. Ya. Nggak mau pulang. Bisa nggak dipaksa? Bisa, Umar. Ketika Ijroil datang, pulang. Innalillahi wa inna ilaihi pulang. Bisa nahan? Tidak bisa, Umar. Suka atau tidak suka? Ayo pulang. Nolak dia. Nggak mau, itu yang namanya sekarat, cengangap. Nolak dia, main tarik-tarikan. Sama malaikat ya. Alhamdulillah. Clear nggak ini? Clear nggak di Sandi ini? Banyak nggak kejadian seperti itu? Banyak. Kita sekarang dalam posisi kalau udah bahas ini ayat ini, tau nggak? Dengkul saya lemes. Beneran Umar? Masya Allah. Itulah sebabnya sampai halte ini Allah kasih PPH. Untuk apa sih PPH? Surat ke-45 ayat 20. Surat ke-45 ayat 20. Ini pertanyaan petunjuk ya. Jadi petunjuk dipengaruhi oleh PPH. Ayat surat ke-45 ayat 20. 20. Saya baca Umar ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi perlu nggak sebuah pedoman bagi kapal laut di samudra? Sangat perlu. Pedoman namanya apa? Kompas. Kalau si nakoda nggak bisa baca kompas dan tidak paham mengoperasionalkan, bisa terkapar nggak itu kapal? Bisa. Dan penumpang yang di belakangnya akan apa? Tenggelam. Dan kita ini juga sedang berlayar di samudra dunia yang penuh bermain dan senda gurau.
Iya, kalau kita tidak paham pedoman dan petunjuk, dan kita berpotensi terkapar dan tersesat jauh. Jadi PPH adalah untuk memperhatikan Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran adalah menjelaskan semua secara sempurna. 14 ayat 52. Ya. 14 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau mengira. 14 ayat 52, Bunda. Nggak apa-apa. Udah capek mungkin ya? Kalau udah capek nggak apa-apa. Kita lanjutin lagi. Oke. Baru sejam. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Agar mereka diberi peringatan dengannya. Agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Syaratnya petunjuk itu harus pakai akal. Jadi penjelasan yang paling sempurna di mana, pemirsa? Al-Quran. Al-Quran apa Al-Omar? Al-Quran. Al-Quran. Al-Ustadz apa Al-Quran? Al-Quran. Bisa nggak Ustadz menyampaikan kebenaran? Bisa kalau dia paham Al-Quran. Bagaimana caranya kita tahu dia paham Quran kalau kita juga tidak tahu? Bisa nggak ada dusta di antara kita? Pasti ada. Itulah sebabnya kita harus pegang Qurannya. Zaman dulu Omar mah nggak ada HP, Quran beneran, gede. Sekarang simpel Omar ya? Lebih simpel. PPH kalau tidak digunakan untuk memahami ini, error. Surat ke-7 ayat 172. Surat ke-7. Iya, 172. 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surat ke-7, maaf, saya yang salah. Surat ke-7 ayat 179. Jadi saya nih gangguin ibu saya. Untung saya ayat 179. Baik. Itu mah udah. Oke, Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi neraka jahanam isinya kebanyakannya dari mana? Jin dan manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Sangat berpotensi nggak, pemirsa, Bapak masuk ke neraka jahanam? Sangat berpotensi. Siapa dia? Lanjut. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, itu fungsi hati PPH tadi. Mereka punya hati, tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah yang ada di Quran. Lanjut. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah terkumpul di mana? Di Al-Quran. Lanjut, apalagi? Dan mereka mempunyai telinga. Maaf. Iya. Pendengaran tuh. Tadi. Iya. Kalau lewat tadi. Ayat berapa tadi? Ulang lagi aja surat ke-7 ayat 179. Pemirsa, bantu ya. Pegang Quran. Ayat ke 79. 79. Diulang lagi, enggak apa-apa. Saya ulang lagi Omar di atas ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Terus? Dan mana sih? Tadi Omar agak error ini ya handphonenya nih. Ayat 7 9 179 nomor. Iya, nggak apa-apa, tenang aja, nggak hilang. Maaf Omar. Nggak apa-apa. Saya baca ulang lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Good. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lanjut. Dan mereka memiliki mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lanjut. Maka mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jangan sampai mati dalam posisi lengah tadi. Hari ini Allah tahu nggak Bunda, Pak Abu, bahwa hati, mata kita. Ini tadi lengah, tadi sudah Omar awal tadi. Iya. Di sini lengah. Maka jangan sampai lengah tadi nyambung lagi. Iya, makanya saling berkaitan. PPH jangan sampai lupa. Maka PPH merupakan potensial agar kita tidak lengah, yaitu mempelajari standar operasional prosedurnya SOP. Hidup manusia sebagai pedoman Quran. Kalau PPH-nya tidak mau memahami ayat-ayat Allah, dia seperti binatang ternak. Omar boleh sapa penonton? Sedikit lagi, Allah tahu nggak bahwa hari ini hati Omar, hati Ibunda, penglihatan Omar dan Bapak Ibu, lalu pendengaran kita sedang mendengarkan ayat-ayat Allah. Iya. Tahu nggak? Insya Allah kita nggak nyemplung masuk neraka. Amin. Asal komitmen. Tahu dipegang. Oke? Oke, apa pertanyaannya? Sebentar Omar ya, maaf. Takutnya kelamaan, kasihan. Enggak. Omar apa Bunda? Bukan, ada dari penonton live. Apa katanya? Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan ibu, keluarga serta Fadar. Amin. Terus Masya Allah ada dari Ika Ambon sepertinya. Terus dari Muhammad Ilyas. Terima kasih Pak Muhammad Ilyas. Selamat malam, mohon izin Ibu. Selamat malam juga Mbak Ika. Sepertinya dari Ambon ya. Boleh nanya Bunda, boleh ya, nanya. Mbak Ika mau nanya boleh, ikut ngaji boleh. Tapi kalau masih siapa ya? Ika dan Denma. Oh, iya. Istrinya. Tapi di Ambon sudah malam sekali. Oh iya, tapi masih semangat nggak apa-apa ya. Baik, lanjut Omar. Oke, jadi PPH berperan penting untuk mendapat hidayah. Persoalannya Bapak Ibu. Saya contoh ini. Ya, silakan minum Omar. Ini isinya air putih. Bersih nggak air putih? Bersih. Katakanlah itu ayat-ayat Allah yang bersih dan mensucikan jiwa kita. Kita kan harus diasah nih. Nah, kalau air putih ini ditaruh di gelas yang bersih, outputnya boleh nggak diminum? Karena bersih. Keluarnya bersih juga nggak? Boleh saya minum? Buktikan. Oh, boleh saya kan. Tetapi boleh saya temani Awat? Aus juga banyak saya temani juga deh. Ya, ini air yang bersih karena gelasnya bersih. Maka outputnya juga sejahtera, damai. Tapi kalau air yang bersih banget, gelasnya kotor, maka berpotensi jadi penyakit enggak? Yes. Berpotensi. Dan badan kita adalah gelasnya. Kotor. Ayat-ayat Quran suci enggak? Suci. Kalau masuk ke tubuh yang kotor, nanti keluarnya akan menjadi kotor. Apa indikator orang yang belajar Quran ke outputnya kotor? Atau kebalikan, badan kita bersih, tapi diisi ayat-ayat kotor, ayat-ayat setan. Karena kita tidak bisa memilih. Air kotor tadi. Air kotor di gelas yang bersih. Maka kita yang berisi jiwa dan ruh jadi kotor nggak Pak? Clear nggak kira-kira logika ini? Clear. Jadi hidayah Bunda termasuk dari kebersihan jiwa kita. Supaya mudah mendapatkan hidayah ya Omar ya. Supaya mendapatkan hidayah Quran dari pedoman 45 ayat 20 ulang lagi. Kita sedikit lagi mungkin pemirsa ya. Dikit lagi nih kita mau mengembangkan hidayah, petunjuk supaya masuk ke kita bagaimana jalan keluarnya. Surat ke-45 ayat 20. Ayat kita 20 ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 45 Al-Jaziyah. Oke, ayat 20.
Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ada 3 unsur si Al-Quran itu. 1, dia berfungsi sebagai pedoman. Bunda, kita tahu di Al-Quran sebagai pedoman. Tapi kalau kita liatin terus akan jadi petunjuk nggak? Tidak. Qurannya gede dari Makkah, dari Saudi Arabia. Kita liatin terus jadi petunjuk. Tidak. Bagaimana Quran itu biar bisa jadi petunjuk? Paling tidak ada 6 tahapan. Pertama, 6 tahapan. Karena Al-Quran itu penuh dengan ribuan petunjuk yang tak terhingga petunjuk itu. Apalagi nanti ditambah hadis, wih keren. Paling tidak Al-Quran yang di Quran itu tuh paling tidak kompas supaya jadi petunjuk. Kompasnya 1 harus dibaca. Quran harus dibaca. Membaca Quran. Jadi awal membaca Quran apa? Dipegang Qurannya. Sebelum dipegang, dicari. Masih banyak nggak orang yang belum menyentuh dengan Quran itu? Hanya di lemari aja di Qurannya. Tapi belum pernah dipegang, lalu dibaca. Ya. Mungkin juga Omar, walaupun dipegang dan dibaca, tapi kita tidak resapi. Memahami juga. Nah ini baru 1. Membaca. Iya. Kan ada 6 saya. Iya. Ya sudah lanjut Omar. Gak apa-apa. Yang kedua, setelah dibaca, sadar, aku nggak ngerti ini bahasa Arab. Aku harus tahu terjemahannya. Ada keinginan kuat ingin tahu terjemahannya. Itu energi loh Pak. Yeah. Tapi banyak orang yang hanya bermain di membaca aja. Tidak salah sih, karena proses. Proses, betul. Terjemahannya kita tahu. Karena itu bahasa Arab. Beda dong. Apa orang yang baca Quran, hada basoirul linas, langsung ngerti? Tidak. Karena itu bahasa Arab. Untuk bisa tahu terjemahannya paling tidak, dia harus pinter bahasa Arab. Betul. Untuk bisa bahasa Arab, paling tidak dia harus pesantren 6 tahun, 5 tahun. Kalau nggak bisa pesantren, pergi ke Arab 20 tahun. Tapi mungkin nggak? Kalau nggak bisa juga ke Arab, ya nikah sama orang Arab. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Omar juga mau kalau yang mau. Masalahnya mau. Omar mah gadget. Kalau nggak bisa juga silakan kursus di Indonesia. Iya. Tapi nggak mungkin juga izin sama suaminya seminggu 3 kali. Pakai akal. Sementara kita belum bisa berbahasa Arab, kita gunakan terjemahannya. Clear? Jadi pemirsa, ini bukan pengajian terjemahan. Terjemahan ini hanya sekedar alat ya. Sarana ingin tahu terjemahannya. Itu maknanya. Yang kedua. Membaca, menerjemahkan. Ada 6. Tenang. Yang ketiga, memahami isi kandungannya. Setelah tahu terjemahannya, setelah baca, isi kandungannya kita pahami, kita pelajari dengan olah kata. Tadi Omar mengolah kata nggak tadi nih? Mengolah rasa juga nggak? Iya. Mengolah pikiran juga? Betul. Memahami isi kandungan Quran. Setelah memahami, awas godaan berat. Harus dilaksanakan. Tapi kalau nggak dilaksanakan, itu seperti air di daun hilang begitu saja. Kalau Quran nggak dilaksanakan, apa yang kita bicara tidak action, 61 ayat 2 dan 3. Diapain sama Allah? 61 ayat 2 dan 3. Boleh Pak Abu juga cari aja kalau ditunggu. Ayat berapa Omar? 61 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Jika Al-Quran yang dipahami tidak dikerjakan, tidak action di dalam kehidupan. Oke, Pak? Saya baca, Omar. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Good.
Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Lanjut. 3-nya. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kalau Quran katakan tapi nggak dikerjain. Dapat baca doang berarti dibenci apa disayang Tuhan tadi? Dibenci. Mau nggak dibenci sama Allah? Tentunya tidak. Nggak mau, jangankan dibenci Allah, saya aja kalau dibenci sama istri nyerah saya. Apalagi Allah yang nggak benci. Masya Allah. Apalagi kalau komandan ngebenci kita. Nggak ada peluang. Tertutup jalan. Tertutup sudah.